Masih ingat dengan Cana yang ini? Ya betul, ini adalah si Oyag, Cana Maru Legend yang ada di kamar Sato guys. Ini adalah salah satu Cana yang kamar Sato treatment dari nol tanpa bunga sampai alhamdulillah sekarang udah lumayan cukup banyak bunganya guys. Dan ada satu lagi Cana yang lumayan legend, dan ini namanya si Docil guys. Berbeda dengan si Oyag bunganya semakin banyak, si Docil malah semakin gosong guys. Kita lihat perbedaannya seperti apa dan kemajuannya ada di mana di setiap ikan ini. Simak video ini sampai selesai. Jangan lupa kalian like, comment, and subscribe. Gaskeun. Oke guys, jadi untuk konten kali ini tuh kita akan mengupdate si Oyag dan si Docil, dua Cana Maru Legend di kamar Sato yang saat ini belum pernah diupdate lagi ya, atau bisa dibilang jarang terupdate secara detail, cuman lewat-lewat aja gitu. Jadi untuk konten kali ini saya mau eksklusifkan dua ikan tersebut untuk menjadi satu konten guys. Kita lihat apakah perkembangan si Oyag atau si Docil itu ada kemajuan atau enggak. Penasaran? Kalau nggak penasaran, nggak apa-apa, tetap tonton. Kalau penasaran, tonton juga. Jadi intinya penasaran nggak penasaran, tonton. Dan jangan lupa juga kalian klik tombol like, comment, dan subscribe agar channel ini semakin berkembang. Langsung saja kita ke videonya. Gas kuy! Oke guys, kita mulai dari si Oyag ya. Si Oyag, si Docil. Tuh guys, lihat si Docil tuh kalau misalkan nggak dikasih interaksi, ikannya tutung, gosong. Tapi kalau misalkan udah lama dikasih interaksi, dia kembali lagi warnanya menjadi kuning guys. Dan untuk ikan ini tuh karena terbengkalannya lama banget, jadi ikan ini tuh pindah ke sini sebelum saya pindah ke sini. Dan ini tuh disimpan di kamar adik saya tanpa makanan-makanan yang bener-bener untuk treatment. Jadi ikan ini tuh bener-bener dia tuh makan asal makan. Yang penting makan, entah makanannya apa gitu. Seringnya tuh dia dikasihnya ulat Hongkong, dan ulat Hongkong gitu. Jadi untuk warna nggak ada, untuk pertumbuhan cabung dan bunga juga segitu-gitu aja, tuh nggak ada perubahan. Dan sekarang kan kalau misalkan kita treatment lagi sebetulnya bukan telat sih. Ya masih bisa di treatment, cuman daripada memakan waktu yang lama, lebih baik kita treatment selanjutnya aja guys. Dan nanti saya akan jelaskan beberapa faktor untuk Cana Maru kenapa bisa gosong guys. Oke, pokoknya simak video ini sampai selesai. Oke guys, jadi kenapa Maru bisa gosong? Biasanya itu dikarenakan ikan itu stres ya guys ya. Biasanya karena stres bisa jadi gosong dan membutuhkan waktu yang lama lagi untuk mengembalikan posisi ikan itu menjadi ikan yang bagus kembali. Yang kedua biasanya itu karena ikan itu birahi guys. Ikan birahi itu nggak tahu ya kapan birahinya atau enggaknya, jadi biasanya ikan itu gosong. Yang ketiga biasanya ikan itu over galak, bisa jadi ya, karena misalkan kalau misalkan terlalu sering diinteraksi, ikan itu tuh bakal bisa jadi gosong juga guys. Nggak menutup kemungkinan, apalagi untuk posisi yang nggak kayak si Docil ya. Kalau misalkan si Docil tuh kan kalau nggak dikasih interaksi dia gosong, tapi kalau dikasih interaksi warnanya mulai muncul kembali. Nah kalau misalkan untuk kasus sebelumnya atau sebaliknya, misalkan ketika didiamin ikannya bagus warnanya, tapi ketika kita kasih interaksi dan waktunya terlalu lama dia menjadi gosong, bisa juga itu guys. Biasanya kalau kayak gitu tuh ikan kebiasaan dimainin terlalu lama sampai ikan itu gosong baru ditinggal. Jadi ikan tuh kebiasaan dan punya naluri bahwa kalau misalkan dia gosong, orang akan meninggalkan dia gitu guys, menurut pengalaman dan sharing dari beberapa keepers Cana Maru ya, khususnya di daerah saya. Dan untuk si Docil sendiri nih, ini tuh tipe ikan yang emang kalau misalkan nggak cocok background dia bakal gosong. Nah satu lagi berarti ya, untuk masalah background atau settingan tank itu juga bisa mempengaruhi masalah Cana Maru kalian itu bisa gosong atau enggak guys. Jadi banyak banget ya faktor yang mempengaruhi Cana kalian itu bisa gosong atau enggak. Lebih jelasnya saya udah pernah buatkan juga kontennya, tinggal kalian scroll aja untuk penjelasan mengapa ikan itu bisa gosong dan solusi agar ikan itu tidak gosong. Dan satu lagi guys, kalau misalkan emang kalian sayang sama ikan kalian dan terlanjur kalian udah rawat lama, misalkan kalau contohnya udah kayak si Docil ini ya, itu ikan udah lama banget di sini, dan kalau misalkan emang dijual harganya juga nggak bakal mahal gitu guys. Jadi percuma kalau misalkan dijual, lebih baik kita rawat aja, maksimalin. Kalau misalkan emang ikan ini bukan genetiknya di bunga dan treatment bunganya itu gagal, kenapa enggak kita buat ikan ini menjadi ikan yang oranye guys. Contohnya seperti si ini. Tuh ini ikan sebetulnya minus guys. Minus turun ekor, tapi kalau misalkan warnanya bagus dan batiknya enak juga ya tetap saya rawat gitu. Jadi bikin aja ikan itu sebagai ikan display guys. Jadi untuk langkah yang pertama itu
kita harus pindahin si docil. Karena kalau misalkan si docil terus disimpan di tank yang ini, mau sampai kapanpun juga si docil bakal gosong-gosongan. Karena emang ikan ini tuh karakternya, kalau misalkan masuk di background hitam, dia tuh bakal menjadi gosong, seringnya gosong ya. Dan untuk treatment warna juga biasanya kalau ikannya gosong tuh kurang enak guys, kurang cocok gitu ya. Jadi ya lebih baik kita maksimalkan dulu kepada settingan tank yang emang dia itu nyaman. Jadi intinya itu dari merawat Channa itu adalah nyaman. Kebetulan udah saya siapkan juga untuk tank si docil ya. Ini kita berdoa semoga tidak ada kejadian yang tidak diinginkan. Karena kalau kamar satu mindah lauk biasanya sok ngajilang guys. Bismillah saja. Nah, alhamdulillah. Tuh, ikannya udah landing dengan baik tanpa jatuh. Biasanya kalau kamar satu mindahin ikan, tahu sendirilah yang sering nonton channel kamar satu mah murag jeng murag gitu. Dan untuk si docil ini biasanya untuk adaptasinya nggak lama guys. Biasanya nggak membutuhkan waktu yang cukup sampai semalam gitu, nggak. Biasanya dia tuh ketika ancelup nggak lama-lama di dagoran, biasanya dia langsung flaring. Biasanya kita tes ya, apakah masih seperti itu atau enggak? Apakah karakter dia emang seperti itu atau udah lupa karena udah nggak aku mainin lagi sejak lama nih. Bentar ya, semoga dia mau dan merespon. Dia tuh ikan yang cepat banget adaptasinya guys. Set atau gerengseng ke. Ya belum mau, nanti sambil kita menunggu aja sambil kita jelaskan. Biasanya ya untuk penanganan ikan-ikan yang gosong itu, saya pribadi mencari dulu letak kenapa ikan itu bisa gosong. Stres kah? Atau kurang cocok dengan settingan tank kah? Atau birahi? Kalau birahi ya biasanya agak membutuhkan waktu yang cukup lama ya untuk menormalkan warnanya kembali. Dan untuk solusinya, yang pertama cari settingan tank yang bisa membuat dia sangat-sangat betah guys. Yang kedua bisa juga dengan cara menjemur ikannya ya. Menjemur tuh dalam artian kita buat semi outdoor. Dan yang ketiga bisa kalian gunakan kaca agak sedikit kecil untuk ikan itu agar ikan itu tuh nggak terlalu fokus juga ke kaca, dan setiap dia ngelewat tuh pasti kelihatan, wah itu ada goyanganku dan warnanya bagus, jadi dia tuh akan mempertahankan warnanya seperti itu. Untuk tips yang terakhir itu aku dapetin dari pas kemarin konten di Aquatic, karena di Aiki itu ikan Channa marunya itu asalnya gosong banget guys, tapi sekarang ikan Channa marunya cakep banget dan warnanya udah ngunci banget guys. Paling untuk si docil segini dulu ya update-nya, nanti kita update lagi setelah warnanya menjadi oranye. Kita sekarang lanjut ke si oyag. Nah, ini adalah the king Channa maru di kamar satu, yaitu si oyag. Dengan ciri khas pipinya yang kentop. Bangun tuh. Nah, dia barusan lagi istirahat. Nah, sekarang kan si oyag lagi di treatment warna ya. Jadi untuk bunganya kita lihat dulu aja apanya, spek aja dispekkan, bukan spek ya, lihat-lihat aja gitu. Tuh lihat bunga si oyag sekarang sampai bar depan guys, bahkan ke atas ya. Kalau lihat langsung ini lebih enak banget, kanan kiri sama isi semua ya setiap bar, dan barnya enak banget sekarang. Dan untuk si oyag sendiri itu kan tipe ikan yang satset ya, jadi kalau dimainin tuh dia ya kieu penecetan, tapi kalau untuk flaring lihat kayaknya udah ngotot pisan, serem sih. Si bar nate makin pedes, terus juga untuk warnanya makin naik. Tuh lihat dorsal-dorsalnya mulai hitam. Nah ini si oyag kalau lagi emosi seperti ini guys, pokoknya ngedahan pisan lah, aku suka banget. Dan untuk pakan sendiri ya, di sini tuh saya menggunakan maggot buatan saya sendiri ya, yaitu maggot slebeo. Dan kalian kalau misalkan mau coba maggot slebeo itu seperti apa dan hasilnya seperti apa, kalian bisa check out langsung di Shopee kamar1_store. Dan kalau misalkan emang di saya lagi kosong, kalian bisa juga kunjungi Channa Battle Bandung, karena di sini tuh yang jual maggot slebeo hanya di kamar satu dan Channa Battle Bandung. Dan untuk review lebih jelasnya di Auranti, dan sekarang lagi dicoba di treatment di Maru, kalian bisa kunjungi channel Aida22 ya. Jadi maksudnya kenapa saya berani ngasih pakan ke kalian gitu, merekomendasikan pakan, karena alhamdulillah untuk riset pakan tersebut sudah teruji dan ada hasilnya gitu guys. Dan paling untuk konten kali ini segitu dulu aja. Terima kasih banyak untuk kalian yang terus setia di channel Kamar Sato. Tanpa kalian saya bukan apa-apa. Lancar terus rezekinya, tetap tersenyum karena tersenyum itu ibadah, dan tetap di channel Kamar Sato bukan Kamar Soto.